Paling berkesan tuh tentu saja waktu di Jepang, namanya Kineko International Children Film Iya Festival. iya iya iya. Kenapa itu sangat berkesan? Karena di sana tuh festivalnya sangat hangat dan sangat benar-benar desain untuk anak-anak. Yap. Tapi yang paling kerennya waktu Desa Timun ditampilin di sana itu didubbing secara live dalam bahasa Jepang. Serius, Iya, berarti dubbernya siapa? Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang ekonomi kreatif yang sekarang ini udah berkembang, udah bisa kita kulik dengan sektor apapun, dengan produk apapun gitu ya. Salah satunya adalah Ani Wayang. Saya jadi penasaran, kira-kira apa itu Ani Wayang? Mendingan kita langsung aja ngobrol dengan founder dan juga CEO dari Ani Wayang Studio, Mas Daud Nugraha. Iya. Welcome to our podcast, Mas. Terima kasih Mbak Nabila. It's a Senang banget. pleasure. Senang Iya, banget di benar. sini. Aku juga senang banget bisa ketemu Mas Daud yang baru pulang dari Korea Selatan ya. Iya, betul sekali. Acara apa sih itu, Mas? Jadi Korea Selatan tuh ada Seoul Outdoor Library, itu menyenangkan sekali sih. Jadi mereka kota Seoul tuh punya perpustakaan dan setiap tahun tuh mereka mengadakan outdoor library. Jadi koleksi bukunya tuh dibawa keluar. Oke. Dan orang-orang keluarga anak-anak bisa baca buku di situ, bisa enjoy di bean bag di outdoor baca buku di sana dan selalu ada mereka mengundang dari embassy dari seluruh beberapa negara Ya. untuk memperkenalkan budaya di situ. Dan kebetulan di tahun ini adalah KBRI, Kedutaan Indonesia, dan KBRI mengundang Aircraft, mengontak Aircraft dan Aircraft mengontak kami. Jadi kami akhirnya bisa berangkat ke sana untuk membawa Ani Wayang, melakukan pertunjukan wayang live di sana. Wow, melakukan pertunjukan wayang di depan orang-orang Korea Iya, gitu betul ya. sekali. Berarti dikemasnya seperti apa? Tetap animasi, main wayang, terus pakai bahasa Korea dong? Iya betul, bahasa Korea. Kita tampilkan animasinya juga wayang live yang benar-benar didalangkan dan ya tampilnya harus bahasa Korea, soalnya nanti takutnya anak-anak sana kan nggak ngerti Iya, ya. iya, iya, iya. Dan ya kita juga langsung mempersiapkan, juga dibantu oleh KBRI di sana. Ya seru sih, akhirnya Iya, iya. bisa punya pergelaran Ani Wayang Desa Timun dalam bahasa Korea ya, dan anak-anak sana juga jadi ngerti dan mereka juga enjoy, mulai ada fansnya Ani Oh Wayang Desa iya. Timun di sana, betul. Wah, berarti respon mereka positif sama wayang kita. Mereka jadi paham kalau wayang ternyata dari Indonesia, Betul. warisan budaya kita gitu ya, Iya, Mas betul ya. sekali. Nah, tapi yang saya penasaran, dari tadi kan kita ngomong Ani Wayang, Ani Wayang. Iya. Ani Wayang itu apa? Kemudian kenapa bisa terinspirasi bikin Ani Wayang? Awal mulanya nih ceritanya ini seperti apa sih, Mas Iya. Daud? Oke, jadi kalau Ani Wayang itu sebenarnya adalah gabungan antara animasi dan wayang, suatu medium baru yang saya ciptakan. Judulnya yang pertama itu saya buat adalah Desa Timun. Jadi bercerita tentang 3 anak kancil bernama Cila, Cili, dan Cilo. Dan kalau misalnya diceritakan ya, idenya itu lumayan panjang ceritanya karena Iya, iya. awalnya sejak saya kecil saya coba Awalnya ceritakan gimana? dengan cepat. Jadi memang waktu kecil saya udah suka banget dengan wayang. Kan saya lahirnya di Jogja. Oke, tahun berapa? Saya Tahun- penasaran, suka wayang tuh biasanya angkatan tahun berapa gitu kan? Betul. Saya kelahiran tahun 1983. Oke. Mungkin tidak tampak seperti Tidak itu. tampak memang. Tapi ya ketahuan dari minat dan generasinya. Jadi Iya, dulu iya. memang saya dibeliin wayang oleh orang tua saya. Saya juga tontonannya wayang. Zaman dulu tuh waktu saya kecil baru ada TVRI. Oh serius? Betul. Di tahun segitu TVRI masih ini ya, aku pikir udah berkembang jadi TV komersial lain gitu. Masih enggak ya? belum. Masih Dulu belum ya? RCTI itu waktu saya SD. Tapi waktu masih saya TK gitu masih baru ada TVRI. Dan kalau malam selalu biasanya kadang-kadang ada wayang yang Iya, tayangannya lama wayang. tuh. Iya, Ya iya. saya nonton gitu sampai ketiduran lah. Tapi bangun pas lagi berantem aja. Oh, oke, akhirnya dari suka wayang, kemudian apa? Kan ini ada animasinya. Ini sekolah animator apa gimana? Nah, jadi ceritanya waktu dulu memang saya suka wayang, terus emang sempat cita-cita jadi dalang juga tuh karena sering Serius? mainin wayang juga. Saya suka bawa tidur gitu kata orang tua saya. Berarti Tapi punya koleksi wayang. iya, seneng banget. Saya mainnya di pinggir tempat tidur tuh, saya tancepin di tepi kasur gitu. Ah iya, karena kan kita bisa inian bayangan wayangnya di tembok gitu ya. Iya, terus saya
sebenarnya cita-citanya salah satu cita-cita pengen punya gedebok pisang, tapi sampai sekarang belum punya karena nggak dibeliin. Gedebok pisang buat apa, Mas? Buat nancepin wayangnya. Oh, gitu. jadi selama ini wayang pakai gedebok pisang gitu iya, ya? biasanya ditancepin gitu, jrep gitu supaya bisa diangkat, dilepas gitu, ditancepin lagi. Nah, tapi setelah itu saya juga banyak baca komik, nonton film kartun, film animasi, dan akhirnya mulai bergeser tuh kan. Jadi ditinggalin dikit lah sih wayangnya sampai agak lupa. Nah, karena saya suka banget sama komik-komik Jepang gitu, akhirnya saya masuk ke waktu kuliah saya kuliahnya di masuk ke jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual di ITB tahun 2001 waktu dulu. Jadi ya sukanya gambar-gambar komik itulah. Tapi untungnya waktu di sana ITB saya juga selalu diingetin oleh dosen-dosen saya untuk jangan lupa dengan akar budaya kita. Jadi selalu diingetin untuk bikin karya dengan konten-konten lokal. Tapi it's okay untuk digabungin dengan misalnya gaya gambar saya. Akhirnya saya ingat lagi sama kecintaan saya akan wayang tuh. Jadi saya penelitian lagi, waktu tugas juga sempat bikin wayang. Dan akhirnya terus saya banyak berinteraksi sama wayang gitu. Iya, masih mempelajari, tapi tetap juga berkaryanya tuh memang masih belum wayang ya. Saya sempat bikin desain yang mulai menggabungkan antara gaya gambar yang cute sama yang budaya yang tradisional. Waktu itu saya sempat memenangkan satu lomba majalah desain grafis, lomba covernya itu saya mendapatkan juara 1. Wih. Kebetulan waktu itu hadiahnya mobil, Mbak. Serius, Betul. hebat ya. Zaman dulu udah dapat mobil loh. Dan itu gambarnya tuh gabungin antara ilustrasi dengan batik. Jadi memang dari dulu udah suka menggabungin gitu. Iya, mengkolaborasikan medium yang berbeda. Betul. Sampai akhirnya terjadilah Wayang. Berarti konsepnya wayang yang dikemas ke dalam animasi gitu. Iya, betul sekali. Itu berarti gimana? Apakah misalnya tetap kita harus bikin wayang dulu seperti biasa, misalnya kita tahu wayang terbuat dari kulit gitu kan, terus selalu kita syuting atau seperti apa tuh, Mas? Iya, jadi akhirnya baru dapat idenya itu tuh saya pengen bikin kartun yang cute, yang imut itu karena waktu itu saya terinspirasi sama film kartun Peppa Pig kalau Mbak tahu. Itu kan aku nggak tahu. itu kartun anak-anak gitu dari Inggris, dan stylenya tuh flat banget seperti wayang cuma bolak-balik gitu. Dan dari situ saya pengen bikin wayang yang seperti itu. Di Indonesia harus ada nih wayang yang cute, yang imut. Dan akhirnya ya udah saya bikin wayang, saya bikin desainnya. Waktu itu masih handmade ya, pakai kertas, saya potong pakai cutter gitu. Dan akhirnya begitu jadi saya lihat bayangannya, wah imut banget, lucu banget. Tapi kok kayak ada yang kurang gitu ya, pasti bisa lebih hidup lagi nih. Akhirnya saya tambahkan animasi untuk wajahnya, dan akhirnya jadi ajaib sekali karena bayangan kok bisa hidup, bisa berkedip, bisa mulutnya bisa bergerak. Seperti bicara. Betul. Gitu kan. Jadi akhirnya disitulah mulai pertama lahirnya Ani Wayang. Lalu saya juga karena ada pengalaman di industri animasi sebagai storyboard artist, sebagai penulis naskah, akhirnya saya jadikan ini sebuah film pendek durasi 4 menit berjudul Desa Timun dengan episode bola. Dan disitulah pertama kali lahirnya Ani Wayang Desa Timun. Wih, ya ini nih yang pengen aku tahu karena kita kenal banget nih Desa Timun. Bahkan saya nonton juga di usia sekarang, seusia saya nonton Desa Timun tuh sangat menjiwai, kayak seru ya, dan ada kemasan cerita yang beda, ada sudut pandang yang berbeda. Boleh dong dikenalin sosok-sosoknya, kemudian sifat karakteristik mereka, dan mungkin saya juga pengen tahu kenapa sudut pandangnya ini harus beda, terinspirasi dari mana gitu. Oke. Jadi kita kenalan dulu sama karakternya dulu ya. Yang ini yang pertama namanya Cila. Cila, halo. Cila. Salam kenal. Halo, perkenalkan aku Cila. Iya. Nah, Cila ini dia ini kancil ya. Karena dulu saya juga besarnya dengan dongeng-dongeng si kancil. Iya. Saya ingat lagunya kan, si kancil anak nakal suka mencuri timun. Iya, betul. Benar. Nah, tapi yang ini nggak suka mencuri timun. Dia malah justru dia suka makan timun. Tapi sebenarnya
spill ya, ini dulu bapaknya itu yang mencuri timun tapi akhirnya bapaknya udah bertobat. Udah tobat. Terus akhirnya dia kembali ke desanya karena dia udah belajar, udah kuliah, akhirnya menanam timun. Gak perlu mencuri lagi. Udah tobat, udah nggak curi timun, malah nanam timun. Iya, akhirnya makanya desanya penuh dengan timun dan diberi nama Desa Timun. Lalu dia menikah, punya anak, nah ini anaknya. Anaknya Cila, anak yang Cila. pertama. Anak pertama dia paling suka baca buku. Oke. Ini jadi ya selalu biasanya kalau kita sama anak-anak kita tanyain siapa yang suka baca buku gitu. Wah pasti nanti jadi pinter ya kayak Cila gitu. Secara tidak langsung kita mengencourage anak-anak supaya suka membaca. Supaya membaca buku. Iya. Selanjutnya yang ini namanya Cili. Halo Cili. Halo, aku Cili. Kalau Cili ini sebenarnya adiknya Cila, tapi badannya tinggi. Nah, karena Cili ini dia makannya banyak, terutama makan sayur dan buah. Oh, tapi iya pesan moralnya sayur dan buah. Justru sehat. Supaya ya kalau mau tinggi kayak Cili harus banyak makan sayur dan buah. Oke, benar. Iya sih. Terus habis itu dia mereka punya adik yang bernama Cilo. Dan Cilo ini punya satu mainan kesukaan, yaitu bola. Gitu. Wah, iya ya, keren ya Mas. Ini terbuat dari kulit. Kalau yang ini terinspirasi dari wayang kulit, jadi kita metode pembuatannya hampir mirip, tapi yang ini enggak, kita dari karton karena kita bikin wayangnya tuh lumayan banyak ya dan harus sangat presisi ya. Kita sampai saat ini kayaknya udah lebih dari 700 wayang gitu yang ada karena untuk Desa Timun sendiri. Buat Desa Timun karena kita saat ini udah ada 74 episode. Wow. Gitu. Keren. Ada satu karakter lagi nih. Iya. Ini yang perlu kita kenalkan juga. Ini namanya Ayam. Jadi Ayamnya kan kalau di film-film kartun barat kan biasanya ada anjing penjaga lah. Nah, karena ini di Indonesia Nusantara ya tentunya ya yang sangat desa banget adalah ayam gitu. Oh ya, terlihat bahwa masih nuansanya masih alami banget. Betul. Masih penuh dengan apa ya, hal-hal yang kaitannya natural-natural ya Mas. Betul, karena kita ingin membawa juga unsur nostalgia gitu sama sekarang kan anak-anak udah banyaknya main gadget lah, nggak banyak terekspos sama main di luar, jadi kita banyak ingin memperkenalkan lagi serunya hidup di desa, gadget free gitu, permainan main di luar, mainan tradisional, makanan tradisional seperti itu sih, banyak yang itu tema-tema yang ada di serial Desa Timun. Iya, berarti presence dari orang-orangnya tuh ditunjukin lah ya dalam karakter di Desa Timun ini, di mana mereka tidak bersentuhan dengan gawai. Kehadiran mereka dalam kehidupan sosial terlihat sangat nyata dengan bermain bola, kemudian main di taman gitu-gitu ya Mas ya. Dan tadi yang kita penasaran juga, ini inspirasinya dari mana? Karena sudut pandangnya ini jadi beda gitu. Sebenarnya pesan apa sih yang pengen disampaikan? Karena kalau kita simak nih dari Desa Timun, kemudian Ijo dan Emas, semuanya itu ngandung vibes yang positif banget menurut aku. Yang bikin kita tuh, terutama ya kalau misalnya anak-anak yang nonton, karakter mereka tuh jadi berubah gitu. Karena yang ditampilkan tuh yang positif-positifnya aja. Kayak contoh misalnya Buto Ijo itu kan terkenal dengan menyeramkan. Terus dia suka menculik anak-anak, tapi justru di sana dia baik sama anak-anak, dia menolong, bahkan dia menghibur gitu kan, walaupun ditakuti sama warga di sana. Hatiku riang, tangisku hilang. Ini sudut pandangnya nih, permainannya tuh keren sih menurut aku. Gimana tuh Mas ceritanya? Memang kalau idenya ya selalu balik lagi dari childhood kita sih, dari core memory saya waktu kecil. Ya banyak kita dari permainan, terus yang Ijo dan Emas itu juga dari dongeng Timun Mas sih, itu kan berangkat dari dongeng Timun Mas. Cuma memang itu kan banyak sekali message-nya sebenarnya agak negatif ya, kurang cocok dengan yang sekarang. Jadi kita coba kemas ulang lah dengan pesan yang lebih pas dengan yang sekarang. Jadi ada pesan tentang don't judge book by its cover gitu. Gimana kita bisa nggak jadi judgmental sama orang kayak gitu sih. Iya benar. Nah saya juga penasaran, di balik layar dari pembuatan Desa Timun ini melibatkan berapa banyak tim, berapa banyak orang Mas?
Wah, lumayan banyak ya karena ini kita hampir seperti animasi juga karena pipeline-nya tuh cara prosesnya seperti animasi, ada script writer, ada storyboard artist, ada desainernya, terus ada dalang dan yang sendiri mungkin sekitar bisa 3 sampai 5 orang, ada wrangler tuh yang mempersiapkan wayang-wayangnya, ada project manager, koordinator, terus ada animatornya juga. Bahkan ada voice actor dan juga dalang yang pastinya ini melibatkan apa ya, menurut saya ini tetap ruang lingkupnya ekonomi kreatif. Betul. Kolaborasinya tuh makin dapat banget dan ini kalau bicara kolaborasinya ini seperti apa sih Mas? Kalau dengan ini ya voice actor, voice actornya jadi tentu saja jadi ini agak beda. Biasanya kalau wayang tradisional kan yang voice actornya ya dalangnya juga gitu. Tapi karena ini kayak animasi, jadi ada voice actor yang mengisi suaranya. Jadi voice actornya Cila dan Cilo itu namanya Mbak Tisa Julianti. Dulu waktu itu pernah hadir di sini juga gitu. Betul. Shout out untuk Mbak Tisa. Juga putrinya Aira itu yang menjadi pengisi suaranya Cili. Jadi dan saya juga sebenarnya jadi salah satu voice actor juga sih. Voice actor yang mana Mas? Ya, voice actornya ini si Ayam. Ayam, serius? Coba kayak gimana, saya boleh tahu nggak sih? Jadi kayak gini. mirip. Jadi Ayam kalau ngomong cuman nyuarain gitu aja ya? Iya, cuma petak gitu, marah-marah aja sih kerjaannya. Susah sih, kadang kan ini main kerongkongan tenggorokan gak sih Mas? Iya, kadang-kadang sakit, cuma tapi seru banget sih jadi ngisi suara Ayam itu menyenangkan sekali. Benar. Anyway, yang patut kita highlight juga dari Desa Timun, dari Ani Wayang Studio, ini kan udah mendunia ya. Bahkan Ani Wayang ini menjadi yang pertama kalinya gitu ya bikin animasi digabungkan dengan wayang kan. Bahkan mancanegara udah menayangkan, terutama Desa Timun di 12 negara ya kalau nggak salah. Iya, udah hampir 13 atau 14 gitu. Udah 13-14. Nah, sejauh ini pernah visit kemana aja? Terus yang paling berkesan di negara mana dan pada saat visit sebenarnya kegiatannya ngapain sih Mas? Oke. Pernah ke Amerika, terus ke Jepang, ke Korea Selatan, ke Turki, juga pernah ke India sih yang pernah kita benar-benar datengin gitu. Tapi udah selain itu pernah masuk lebih banyak lagi negara. Jadi kebanyakan itu adalah festival film ya, terutama festival film anak. Jadi kita submit, terus habis itu kita terpilih, lalu biasanya kita diundang ke sana. Paling berkesan tuh tentu saja waktu di Jepang, namanya Kineko International Children Film Festival. Kenapa itu sangat berkesan? Karena di sana tuh festivalnya sangat hangat dan sangat benar-benar desain untuk anak-anak. Tapi yang paling kerennya waktu Desa Timun ditampilin di sana itu didubbing secara live dalam bahasa Jepang. Serius? Iya. Berarti dubbernya siapa? Dubbernya orang-orang Jepang, jadi kayak seiyu gitu lah yang pengisi anime gitu. Nah tapi waktu kita nonton ada Cilo ngomongnya minasan konnichiwa gitu. Habis itu itu kan saya inget ya childhood kita waktu masa kecil nonton anime, nonton Doraemon tuh kan didubbing ke bahasa Indonesia dan waktu kita sekarang nonton animasi Indonesia ditayangkan di sana dan didubbing dalam bahasa Jepang tuh kayak ada kebanggaan tersendiri. Kayak mengekspor balik gitu. Ini balas jasa kita untuk akhirnya bisa dan kita bisa jadi menghibur dan menginspirasi anak-anak di sana, itu rasanya menyenangkan sekali sih. Iya, pasti. Dan tentunya juga ya kalau kita lihat anime itu kan dikenal di Jepang. Tapi sekarang Ani Wayang punyanya Indonesia. Betul. Harapannya bisa worldwide, dikenal sama lebih banyak lagi, terutama bisa dikonsumsi juga lah ya Mas ya serial-serialnya sama anak-anak muda kita. Iya, ini juga harapannya ya ini menjadi Ani Wayang ini menjadi satu style animasinya yang khas Indonesia. Ya kalau Jepang punya anime, Indonesia punya Ani Wayang. Dan ini juga mungkin sedikit spill kabar baik juga nih, saat ini kita juga sedang co-production dengan Taiwan. Ada public television service di Taiwan gitu. Kita lagi menggarap episode Desa Timun bersama-sama. Jadi tentunya nanti akan ditayangkan di sana di Taiwan dan mudah-mudahan kita akan bisa ke negara-negara lainnya. Amin. Pasti saya doain dan saya dukung juga dong pastinya. Ngomong-ngomong soal dukungan nih, seberapa perhatian
terutama Kemenecraft. Sekarang kan Kemenecraft sudah menjadi institusi yang fokus begitu ya menangani ekonomi kreatif. Perhatiannya seberapa besar, dan kalau kita bandingkan mungkin Ani Wayang ini dari tahun 2021. Ya. Apa perbedaan signifikan yang bisa dirasakan setelah Kemenecraft sekarang ada berdiri sendiri dan benar-benar fokus gitu mendukung untuk para kreator kita? Iya, saya benar-benar ya bersyukur sekali sih dengan Kemenecraft karena dukungannya benar-benar pol ya untuk IP lokal gitu, salah terutama Desa Timun, karena gitu tampak kepeduliannya, perhatiannya. Jadi contohnya dari Ibu Wamen sendiri, Ibu Airin Umar, waktu itu saya pernah bertemu dari 2024 ya. Nah, sejak itu terus kita disupport. Paling seru sih kalau memang ada kegiatan-kegiatan kita biasa diajak juga. Jadi kita bisa showcase. Paling seru itu waktu kemarin ada Imlek Festival. Jadi kita jadi salah satu juga pengisi acara dan kita menampilkan pagelaran wayang live dengan tema Imlek waktu itu. Dan ada itunya dong, barongsainya dong. Waktu itu kita temanya Lentera sih, tapi nanti mudah-mudahan kita bikin yang barongsai juga. Dan waktu itu ditonton oleh 1.000 anak gitu, Mbak. Wow. Iya, itu menyenangkan sekali. Tapi ya kemarin juga ke Seoul Outdoor Library itu dengan dukungan Ekraf. Juga. Terus juga banyak sekali ya. Ini yang ada di sini namanya Wayang in the Box, itu juga saat ini menjadi souvenirnya dari Ekraf, salah satu ini jadi souvenirnya dari Ekraf. Berarti Ani Wayang Studio ini nggak hanya bikin serial, juga penayangan langsung, tapi juga ada medium lain gitu yang dihasilkan ya. Iya. Lisensi jangan-jangan udah lisensi sekarang di produk turunan atau gimana? Iya, ada produk turunannya. Kita selain di tadi animasinya, ada show-nya, pergelaran wayang live yang saat ini digelarkan di Museum Nasional Indonesia sampai bulan Desember itu sebulan sekali. Terus kita juga ada lagu-lagu anaknya juga bisa didengarkan di Spotify, di Apple Music. Dan itu IP juga dong, jadi IP tersendiri buatan Ani Wayang Studio. Betul, lagu-lagunya dinyanyikan oleh Cila Cili Cilo. Betul. Terus juga ada merchandise-nya juga, kita ada komik, ada buku anak, ada baju, fashionnya, ada batik juga. Iya, yang lagi dipakai sekarang sih pantesan kayak kenal nih karakter siapa. Ini ternyata Cila Cili Cilo ayam. Dan ini batiknya motif khusus, namanya motif parang timun, karena sebenarnya parang-parang ini terbuat dari timun dan bola. Iya ya, gitu. Keren. Dan ini salah satu juga namanya Wayang in a Box, satu merchandise kita khusus yang bisa dipakai oleh anak-anak untuk storytelling. Untuk storytelling ya, main wayang-wayangan gitu. Saya jadi penasaran, pengen nyobain sih, Mas. Boleh dicoba. Boleh ya, ini aku geser dulu deh mic-nya. Kita coba. Nah ini jadi, ini satu box ini udah lengkap dengan layarnya, tinggal dinaikkan. Lalu di belakang itu dimasukkan aja handphone. Di handphone kan kita udah ada senternya. Iya, ada flashlightnya. Dimasukkan di belakang, lalu anak-anak udah tinggal memainkan wayangnya. Ini udah ada lengkap wayang-wayangnya, Cila Cili Cilo dan ayam, dan ada berbagai propertinya. Dan wayang-wayang ini tuh dibuat dari kulit asli, kulit kambing. Kulit kambing dibikin dan ini handmade ditata oleh para pengrajin wayang di Desa Bukirsari di Bantul, Jogja. Wah, di Desa Bukirsari berarti turut menggerakkan ekonomi dari para pengrajin wayang. Para pengrajin wayang. Betul. Kemudian yang punya budidaya kambingnya juga kan. Iya, betul sekali kan. Kulit itu kan sebenarnya kalau nggak salah itu limbah ya. Jadi kalau nggak dimanfaat jadi wayang ya kebuang aja. Jadi ini jadi bisa termanfaatkan, memiliki nilai ekonomis juga. Tadinya yang mungkin mereka hanya membuat wayang souvenir yang tradisional, ini kita ada market baru lagi gitu. Iya, benar. Dan ini juga salah satu upaya kita untuk melestarikan budaya wayang ini yang warisan budaya yang udah 1.000 tahun lebih usianya. Yang tadinya mungkin anak-anak udah nggak terlalu kenal. Benar. Dan kita harus ke museum dulu untuk cari wayang, tapi sekarang harapannya wayang ini bisa lebih dekat lewat di videonya, animasinya.
dan juga bisa dipakai sehari-hari untuk mereka main, untuk bercerita, dan akhirnya kita bisa membangun generasi yang kreatif, generasi yang bercerita, dan generasi yang berbudaya. Benar. Dan sekarang mumpung saya lagi pegang nih souvenir yang udah jadi hak patennya Ani Wayang Studio dan dipakai buat Kemenecraft, Iya. Kemenpar juga ya Iya. kan. Ini harus cobain karena ini barang langka dan semoga tidak akan pernah langka ya Mas ya. Iya, Sejak lahirnya Ani Wayang ini. Betul Ini kita sekali. coba. Ini yang aku lagi pegang sosok Cilo. Cilo. Ini ceritanya Cilo. Tuh, Cilo kelihatan nggak Sobat Nah, Antara lebih dekat nih? lagi, lebih dekat lagi. Lebih dekat Nah, lagi. Oke. Ini Cilo lagi mau nyamperin Cili. Cili. Hai, Kak Cili. Aku mau main bola. iya boleh. Mana bolanya? Bolanya mana ya? Ini dia. Mari kita main bola. Yeay. Nendangnya gini gak sih? Tih. Boleh. Tapi tiba-tiba ada ayam. Aku takut. Oke, gitulah ya sekilas. Ih, seru banget loh Sobat Antara. Ini kayak bisa jadi mainan juga di rumah, ya Betul. kan? Daripada sekarang main handphone, main game mungkin di handphone, di layar handphone, kadang Iya. suka jadi vertigo, jadi sakit Betul. kepala. Dan ini gadget free dan juga sangat bagus untuk melatih kemampuan kognitif, kemampuan bercerita. Nah, banyak itu sekali dia, setuju anak-anak banget. Benar, benefitnya gitu. Benefitnya banyak, kemampuan dongeng, bercerita. Akhirnya anak-anak tumbuh jadi anak yang confident, Betul yang sekali. kompetitif. Terus ketika mereka di kelas mereka jadi proaktif. Dan akhirnya generasi emas 2045 ini udah kebentuk banget ya di Betul Indonesia sekali, ya kan. ya. Kita udah banyak sekali testimoni kalau di IG gitu nge-posting mereka dengan wayang-wayang seperti ini, wayang-wayang kertasnya Desa Timur, mereka bercerita sangat percaya diri sekali gitu. Keren. Tapi bicara soal IP lokal nih, balik lagi. Mas Daud sering banget untuk visit ke berbagai negara, pastinya bertemu dengan IP-IP lokal di sana maupun IP lokal dari Indonesia gitu yang juga diundang. Kalau Mas Daud bisa lihat gitu ya, seberapa besar sih sebetulnya potensi IP lokal kita supaya mereka itu bisa menjadi pemain global, Mas? Ya sebenarnya cukup besar ya potensinya IP-IP lokal, banyak sekali IP-IP yang mulai tumbuh, mulai dikenal. Memang PR-nya kita juga masih cukup banyak karena kita masih harus gencar nih mempromosikan. Dan tentunya sangat butuh dukungan dari pemerintah ya untuk kita bisa bergerak. Misalnya kayak di Korea. Di Korea itu IP-IP lokalnya bisa sangat tumbuh begitu cepat dan bisa mendunia itu tentu saja karena ada dukungan dari pemerintahnya juga. Dari pemerintahnya juga. Bisa didorong supaya misalnya salah satunya untuk di industri retail makanan itu juga diberi insentif kalau misalnya menggunakan karakter IP lokal. Misalnya kalau di Korea kan ada Tayo, ada Pororo dan lain sebagainya. Nah itu kan dengan produk-produk makanan itu misalnya mereka menggunakan licensing karakter-karakter di situ tuh jadi akan membantu buat kedua pihak, baik untuk si industrinya maupun untuk si IP lokalnya sendiri. Nah kita harapannya di sini juga ada seperti itu ya. Jadi supaya industri di Indonesia juga berani, yuk kita bekerja sama dengan IP lokal, menggunakan karakter-karakter misalnya karakter Desa Timun di produk-produknya, entah itu produk makanan, produk susu, produk bahkan pertanian ya kan Desa Timun ya, mungkin ada beras atau bumbu-bumbu yang pakai karakter Desa Timun tuh kenapa enggak gitu. Dengan itu kan kita dari IP lokal juga terbantu, bahkan dengan keimutan wayang-wayang ini juga akan bisa membantu dari penjualannya juga nih produk-produknya gitu. Iya betul. Dan berarti udah ke arah sana dong. Kementerian Ekraf kan sekarang lagi gencar-gencarnya nih untuk menjaring IP-IP lokal agar bisa dikirim gitu kan ke global, diperkenalkan ke global. Sejauh ini upaya dari Kemenecraft dalam membuka ekspansi gitu Mas, seperti apa Mas? Sekarang sih yang satu Kementerian Ekraf membuat namanya Ekraf Hunt. Jadi yang pasti harus
tahu dulu tuh ngumpulin koleksi IP lokal apa aja kan, kalau tak kenal maka tak sayang, harus dicari dulu, lalu dikurasi, dicari mana yang udah siap nih, yang punya potensi untuk oke ini udah bisa go global, bisa dikomersialisasikan. Ada juga yang mungkin masih perlu di mentoring lagi. Nah dari situlah setelah itu yang IP yang udah siap itu juga selalu diperlengkapi. Kami juga saat ini nanti saya bulan Juli tanggal 25 akan berangkat ke Australia untuk short course 2 minggu itu juga dari Australia Awards dan juga didukung oleh Aircraft ya. Jadi kami akan belajar tentang kekayaan intelektual IP, bagaimana tentang perlindungan di sana, bagaimana pemanfaatannya, itu juga salah satu bentuk dukungan Aircraft untuk memperlengkapi IP lokal nih supaya lebih kuat lagi, lebih tajam lagi, akhirnya bisa bergerak, punya bisa nilai jual. Betul, punya nilai jual dan daya saing juga. Nah, memang kita sangat butuh sih karena kita bisa dibilang masih masih baru ya untuk di bidang ini, masih belum terlalu mature. Makanya IP lokal ini memang kita masih berusaha banget, masih berjuang banget, dan kita butuh dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, dari masyarakat, baik para stakeholder gitu, industri gitu, biar kita bisa gerak sama-sama dan akhirnya IP lokal ini bisa tumbuh dan bisa jadi kecintaan dan kebanggaan Indonesia. Pasti saya yakin banyak pertanyaan begini. Generasi muda sekarang sebenarnya kreatif ya Mas. Tapi mereka bingung mau memulainya. Bagaimana cara mereka mau membuat IP itu sendiri, dan bagaimana IP itu bisa punya harga, punya nilai jual. Katakan misalnya gini, saya punya satu karakter, kemudian saya mau kolaborasi misalnya sama brand atau misalnya sama pembuat mangkok atau mug atau t-shirt misalnya. Kan nggak mungkin ya saya ujuk-ujuk, ini saya punya karakter, saya mau tolong dong tempel karakter saya di t-shirt kalian, terus nanti saya minta komisi misalnya sekian. Kan tidak seperti itu ya, pasti ada KPI yang perlu dicapai, yang perlu dilakukan. Kira-kira kalau dari Mas Daud sendiri selaku founder dari Ani Wayang yang udah punya produk atau IP lokalnya udah lintas medium, strategi apa yang bisa dilakukan Mas? Yang masih baru ya, baru memulai ya pertama sih mungkin harus berkarya dulu. Pastikan juga karakter kita itu lahir. Mungkin kalau saya mau boleh kasih saran, harus dari hati kita juga ya. Jadi jangan mikirin dari monetize-nya dulu, tapi kita harus kayak punya IP itu kayak membesarkan anak. Jadi jangan sampai itu jadi prosesnya panjang gitu ya. Prosesnya cukup panjang gitu, dan pastikan itu dari hati karena jalannya nggak akan mudah. Jalannya pasti akan panjang. Jalannya seperti apa? Tantangan apa Tantangannya yang ya dihadapi? kita harus dari kita udah bikin satu karakter ini, kita harus punya ketahanan jangka panjang, baik dari segi energi, waktu, juga mungkin dari finansial ya, secara material, untuk bisa membesarkan ini. Itu pasti butuh waktu, butuh uang juga. Dan kita perlu memperkenalkan. Kan saya juga Desa Timun itu dari 2021, tahun kelima, kita juga masih berjuang untuk semakin memperkenalkan ini kepada banyak orang, supaya masih banyak orang yang belum tahu juga tentang Desa Timun gitu. Makanya bersyukur sekali dengan Berita Antara juga membantu memperkenalkan Desa Timun ini juga. Dan kalau misalnya nggak ada yang tahu, ya mana ada orang yang mau pakai karakter kita gitu. Jadi saya beri contoh, saat ini IP paling terkenal adalah Pokemon. Karena semua orang di dunia udah tahu tentang Pokemon. Bahkan kartnya sendiri ada rate-nya sendiri loh, mahal banget gitu kan, mulai dari game, dari animasinya, permainan kartnya. Terus jadi sekarang kalau ada produk-produk kayak misalnya susu, makanan, mereka mau dong pakai karakter Pokemon, ada Pikachu-nya di situnya, ada Pokemon lainnya. Itu mereka dengan berani, saya ambil lisensinya, artinya kita sewa supaya kita bisa pakai, kita bayar sekian supaya kita bisa pakai karakternya, dan produk misalnya susu tadi ada gambar Pokemonnya, anak-anak jadi suka, jadi tertarik untuk beli karena ada Pokemonnya, itu jadi ada nilai jualnya. Nah, anggap aja kita bikin satu karakter baru yang orang nggak kenal gitu, ya ini siapa bikin gitu. lagi dari awal. Nah kecuali kalau
misalnya Desa Timun udah punya fansnya juga Betul. nih. Nah akhirnya melihat juga di susu ada Desa Timun. Itu Cila, aku pengen bawa pulang susu Iya, yang iya, ada iya, cilanya. Baru itulah bisa bernilai jual. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Kita harus ada karyanya dulu, bentuknya apa, tapi nggak melulu harus animasi, nggak melulu Iya. harus film, Iya. bisa juga musik, bisa juga cerita. Nah, tapi pasti itu harus ada audiensnya juga. Engagement, Betul. benar, engagement dengan Audiensnya harus ada audiensnya Iya, dulu. iya, Memang iya. itu ya harus bagaimana kita bisa mempertemukan si karakter ini dengan audiensnya. Kalau memang udah ada audiensnya dan terbukti disukai, barulah itu IP-nya itu bisa akhirnya Bisa. memulai nilai jual. Oke, yang terpenting konsistensinya tadi, intention kita, niat kita dalam membuat itu seperti apa. Kalau misalnya khasnya Ani Wayang adalah sudut pandang yang dimainkan dan akhirnya membrainwash anak-anak sekarang jadi tumbuh anak yang always positive thinking gitu Iya. ya Mas ya. Betul. Terakhir dong, targetnya nih ke depan setelah ada Desa Timun, nanti akan ada apa lagi? Atau Desa Timun mau diapakan lagi sehingga harapannya bisa ya pasti ngelebihin gitu dari targetnya Pokemon jangan-jangan. Ya, mimpinya banyak sekali ya, besar sekali. Tapi untuk kedepannya kita lagi mempersiapkan ini, lagi pengen bikin Desa Timun the movie gitu supaya lebih banyak lagi orang Saya yang dukung tahu. banget itu. Nah, ini juga lagi masuk ini lagi pitching. Terus juga dengan kita ingin banyak lagi memperkenalkan wayang-wayang yang lain gitu. Ini kan wayang kulit, yang Yeah. shadow gitu. Kita ingin ada wayang goleknya, wayang beber, wayang suket. Wah itu pokoknya di universe-nya Desa Timun itu mungkin akan jadi sesuatu yang menyenangkan ya, karena kita juga ingin mengangkat si budaya wayang ini gitu supaya bisa jadi mendunia. Dan juga ya harapannya bisa semakin banyak lagi menayangkan Desa Timun secara internasional. Kita ingin bekerja sama dengan channel-channel TV-TV lain di luar negeri, dan harapannya ya itu Desa Timun bisa lebih lagi mendunia. Pasti, saya dukung banget, saya doakan Desa Timun jadi mendunia sehingga Indonesia punya IP lokal yang pastinya juga banyak dikenal, dan jangan-jangan nanti karakternya udah menyebar luas juga, apa nanti jadi t-shirtnya Iya. atau misalnya boneka-boneka. Betul. Ya kan, atau misalnya apa nih, kayak kita sering berkunjung ke salah satu toko gitu kan di pusat perbelanjaan, di mana di situ kita bisa beli karakter dari permainan dari bola dan dibuka ada karakter ya gitu-gitu Iya, kan. betul sekali. Juga Jadi ini kan ya. biasanya kalau kita ke Jepang gitu kan, itu kan nyarinya adalah Iya, Pokemon gitu. Jadi bener. harapannya memang nanti suatu saat nanti orang ke Indonesia nyarinya batik Desa Timun nih. Iya, Merchandise iya. Desa Timun yang akan jadi souvenir mereka bawa pulang gitu. Iya benar-benar. Saya doakan sekali lagi ya Mas, dan seru banget nih pokoknya ngobrol dan sekilas kita tadi mendongeng sedikit Iya. tentang Desa Timunnya ya. Sekali lagi kita dukung, dan tentunya juga kita dukung juga nih anak muda di luar sana ya, Sobat Antara yang mungkin pengen jadi seperti sosok Mas Daud Nugraha yang sudah berhasil kita katakan untuk membentuk Ani Wayang menjadi yang pertama kalinya ya wayang dalam bentuk animasi di Indonesia. Dan Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode lainnya, jadi tetap saksikan terus kita di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas. Terima kasih.